Shalom. 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 Karena temanya mengatakan begitu, bahwa pemimpin yang memiliki semangat kerja keras. Orang kerja keras kalau tidak dengan semangat, apa jadinya? Loyo, tidak tuntas pekerjaannya. Jadi saya terberkati juga dengan subtema yang diberikan kepada saya. Saya garis bawahi semangatnya. Ya, jadi kita semua juga semangat pagi ini, amin. Semangat. Ya, walaupun masalahnya lebih besar dari diri kita. Itu memang sengaja saya kasih gambar itu. Bagaimana? Semut lebih besar daripada batu atau batu lebih besar dari semut? Wah, itu tidak masuk di nalar kita berarti kan? Mungkinkah semut bisa membawa benda yang lebih besar dari tubuhnya sendiri? Itu jawaban yang perlu perlu riset, pembuktian. Jadi saudara-saudara, pemimpin memang itu harus memiliki semangat kerja keras. Kerja keras atau kerja cerdas, itu juga jadi masalah. Ada orang kerja keras, tapi tidak kerja cerdas. Itu contohnya saya memiliki teman yang baik sekali, baik hati di Surabaya. Sudah 30-an tahun saya berteman dengan beliau. Beliau itu setiap Natal adalah orang pertama di pagi-pagi subuh dia sudah datang dan menyampaikan Selamat Natal Pak Pendeta. Sampai hari ini luar biasa orang itu. Siapa dia? Dia tetangga saya dan dia tidak seiman dengan saya. Dia seorang tukang becak. Luar biasa. Dia kerja keras. Tukang becak sejak saya masih muda. Pertama kali saya masuk ke Siwalan Kerto 30 sekian tahun yang lalu, dia tukang becak. Dan sampai hari ini dia sudah punya anak dan cucu. Saya juga sudah punya anak dan cucu. Dia masih berprofesi sebagai tukang becak. Berarti ini adalah orang pekerja keras, tapi tidak kerja cerdas. Tidak ada perubahan. Sedangkan tema kita mengatakan pemimpin harus membawa perubahan. Kalau dia kerja keras 30 sekian tahun, dia bukan menjadi tukang becak, dia menjadi pemilik becak-becak di seluruh kota Surabaya. Itu baru namanya kerja cerdas. Jadi hampir saya mau merevisi tema ini, tapi saya takut kepada Pak Ciko. Karena dia punya otoritas memberi subtema ini, kerja keras. Jadi pemimpin yang memiliki semangat kerja keras, ini yang diharapkan, begitu ya. Boleh ditambah kerja cerdas. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, ada pelajaran yang berharga. Ada 2 teks juga yang diberikan Pak Ciko kepada saya. Saya ini taat kepada Pak Ciko dari segi otoritas. 2 teks yang diberikan itu di dalam 2 Tesalonika dan di dalam Yohanes. Dan saya lagi-lagi mengambil gambarnya. Kasihan banget, siapa dia ini? Kalau tadi semut, sekarang manusia. Bisakah orang itu memikul beban seperti itu? Pernahkah Anda melihat? Pernahkah Anda mencoba? Ini hanya gambar psikologis saja berarti kalau belum pernah terjadi. Banyak masalah, banyak pergumulan, banyak beban dalam hidup ini. Banyak tugas, banyak tanggung jawab, dan kita harus kerja keras. Begitu ya? Mampukah kita melakukannya? Kayaknya banyak yang sudah KO ya. Ini saya lihat saudara kerja keras semester ini, mau menyelesaikannya saya sudah mengamat-amati. Mungkin minggu depan saya mau usul kepada ibu dapur, tolong tambah gizi. Gizinya adalah minum susu murni.
Nah, supaya ada kuat. Karena menjelang akhir semester banyak tugas. Tugas buat 10 khotbah topikal. Buat 10 khotbah tekstual. Dan ditambah dengan 100 garis besar khotbah. Ditambah dari TikTok, YouTube. Wah, ini kelas ini udah mampus ini. Bebannya sudah jadi kayak batu besar. Itu baru dari homiletika, belum semua mata kuliah yang lain. Saya lihat ada yang jalan dari depan saya ke sini, sudah makan pun kembalinya jalannya masih sama. Pemimpin harus semangat. Jangan jalan loyo-loyo. Ya semangat dong. Dia sudah tapi kakinya juga masih. Saudara perlu jalan dengan Pak Co. Pak Co di mana? Selamat pagi Pak Co. Nggak ada beliau. Dia mungkin ada di YouTube. Saya baru pulang jalan dengan Pak Co. Kami kembali ke IKN. Wah, saya selalu di belakang. Semangat. Jadi saudara-saudara, ini bicara tentang semangat ini, saya khawatir ini hanya sebuah konsep, sebuah teori. Dan belum dilaksanakan karena bebannya terlalu banyak, berat. Bagaimana bisa semangat Pak? Dikecilin aja. Tugas-tugas, tanggung jawab, pelayanan. Ada yang makanya ke pelayanan itu berat. Jalannya udah bongkok-bongkok, pikul tas lagi. Pergi dengan kepikiran, ada yang bergumul mau tidur di mana, mau makan di mana. Bagaimana menghadapi cemberutnya ibu gembala, bapak gembala. Wah, ini masih semangat. Udah berkurang tuh. Nah, karena itu supaya kita semangat saudara-saudara, ya marilah kita mau belajar. Jadi saudara, semangat ini menentukan masa depan. Sikap kita sekarang, hidup kita sekarang, pencapaian kita sekarang, hari ini, itu adalah keputusan-keputusan kita di masa lalu. Dan keputusan-keputusan kita di masa sekarang, itu juga akan menentukan hari besok. Jangan bermimpi hari besok yang lebih baik, kalau kita belum berubah di hari ini, begitu kan? Jadi masa depanmu ditentukan sekarang, bukan nanti. Kerja keras sekarang, bukan nanti. Semangat dimulai sekarang, bukan nanti. Jadi bekali diri Anda baik-baik. Saya selalu mendorong Anda semua bahwa dalam mimpi saya, ini adalah calon-calon pemimpin masa depan kan. Calon-calon rektor STT ada di sini. Calon-calon kepala sekolah ada di sini. Calon-calon pimpinan yayasan ada di sini. Lembaga-lembaga pelayanan sosial, baik profit non-profit ada di sini. Nah, saudara dan saya, saudara ini, saya enggak lagi lah. Jadi, buatlah keputusan hari ini. Mari kita mau bekerja keras, mempersiapkan masa depan yang lebih baik lagi. Keputusan di tangan Anda. Salah mengambil keputusan sekarang, menyesal di hari esok. Waktu berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Jadi mari kita tetap bekerja keras demi kemuliaan nama Tuhan. Nah, tapi ada seseorang budayawan Muslim, Buya Hamka. Kalau saudara temu tulisan ini waktu di kafe sana, baik sekali. Mirip kalimat ini. Kita baca bersama. 2, 3. Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Loh, apa artinya? Kalau saudara sekedar kerja, kok kita itu sama dengan binatang babi dan kera? Bekerja harus punya nilai. Bekerja harus punya tujuan. Harus mencapai apa yang kita harapkan. Nah, saudara-saudara, semua kita kerja. Karena itu orang Ambon itu semangat kerja. Ada orang Ambon di sini enggak? Angkat tangan dulu supaya kita kenal mereka. Kayaknya dari dulu tuh jarang orang Ambon. Ada satu-satunya.
Nah itu dia, mungkin ke depan ini harus rekrut banyak orang Ambon. Kenapa? Orang Ambon suaranya selalu bagus-bagus. Ya, tapi saya lihat dari dulu grafik kita orang Ambon kurang, 1 atau 2 saja. Tidak tahu kenapa, mungkin orang Ambon alergi dengan stan. Tapi saya senang dengan nyanyian orang Ambon untuk kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji selalu manis. Wih, itu orang Ambon punya statement dalam pelayanan kerja itu luar biasa kan? Kerja keras selalu manis, kerja buat Tuhan selalu manis. Biar keringat-keringat selalu manis. Bagaimana sebentar ke pelayanan ini manis atau jadi ancaman? Kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Ada. Masa kita dilevelkan setara dengan binatang? Tidak, kita kerja cerdas. Kerja buat Tuhan. Amin saudara-saudara. Nah, karena itu mari kita belajar dari teks yang ada. Belajar dari Paulus dalam 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 8. Teks ini kita baca bersama 2-3. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Wow, satu profil sudah jadi contoh. Teks kedua, Yohanes 5 ayat 17. Belajar dari Tuhan Yesus. Nah itu ada 2 terjemahan sengaja saya tampilkan kita baca. Dari terjemahan baru 2-3. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah ini terjemahan sederhana Indonesia bilang begini, 2-3. Tetapi dia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja terus menerus. Jadi aku pun selalu bekerja seperti dia. Anda lebih mudah memahami teks pertama atau kedua itu? Pertama, kok saya jadi lebih mudah memahami yang kedua? Bekerja terus menerus. Nah, itu dia. Bukan sekali aja. Jadi aku pun bekerja seperti dia. Artinya seperti dia yang terus menerus, bukan hanya satu kali. Saudara-saudara, pertanyaannya sekarang, kalau kita mau bekerja dengan semangat, menjadi pemimpin-pemimpin yang memiliki semangat kerja, ya, maka sekarang jadi pertanyaan untuk kelas ilmu homiletika. Mengapa kita harus selalu bekerja? Semangat dalam bekerja keras, mengapa? Dengan menerima beberapa alasan rasional dari teks Alkitab tadi, maka kita pun akan tampil dengan semangat dalam bekerja keras. Alasan yang pertama, karena semangat kerja keras itu akan meningkatkan produktivitas atau karunia hidup kita. Nah, saudara-saudara, ini penting. Kita ikuti teladan Paulus dan teladan Tuhan Yesus itu. Yang tadi mengatakan mereka bekerja keras. Paulus seorang hamba Tuhan, panggilannya memang terfokus menjadi Rasul Yesus Kristus. Full melayani Tuhan. Tetapi situasi yang dia hadapi saat itu,
Dia tidak terorganisir di sebuah yayasan atau sinode gereja yang kuat untuk mensupport pelayanannya. Dan pada akhirnya dia harus kembangkan kemampuan dia untuk bekerja. Dan kita tahu semua kan, apa yang dia kerjakan? Jual bakso? Bikin taman kayak Pak Salmon? Enggak, saya beda sama Pak Rasul Paulus. Saya bisa bikin air mancur, saya bisa bikin taman, saya bisa bikin kafe. Jadi kalau saya pensiun, undanglah saya untuk bikin itu di rumah saudara. Jual jasa kan? Paulus, dia bisa buat tenda. Saudara pernah camp pakai tenda? Nah itulah, kalau butuh pesan ke Paulus, tapi sayang dia udah mati. Untuk menunjang, jadi selain pelayanan, tetapi ada potensi-potensi yang ada dalam diri kita, kita bisa kembangkan. Dan para pemimpin masa kini di dunia pelayanan itu sangat penting. Anda turun ke dunia pelayanan di mana gereja berada, butuh gentengnya bocor, atap bocor. Nah siapa yang harus memperbaiki? Oh, panggil tukang aja Pak. Gereja nggak punya duit. Bar gembala aja Senin Kamis. Ya sudah, gembalanya aja yang memperbaikinya kan. Saya lakukan itu sejak awal pelayanan sampai hari ini. Dan setiap mahasiswa di tempat pelayanan saya, dari zaman dahulu sampai sekarang, selalu saya latih untuk itu. Termasuk pendeta Estra itu, termasuk yang sekarang ada di situ. Semua harus latihan bekerja. Walaupun tidak digaji, tapi dikasih makan. Saudara-saudara, kita ikuti teladan kerja itu dalam banyak hal. Kerja buat Tuhan. Nah saudara-saudara, itu kalau kita sudah tingkatkan semua kemampuan kita dengan bekerja, firman Tuhan kan mengatakan bahwa apapun yang kamu lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah kita merasa hina dengan mencuci WC di tempat pelayanan? Kalau saudara melakukan itu untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala, kok rasanya mahasiswa SAN datang ke pelayanan dalam posisi yang rendah sekali ya? Dan kalau saudara ke pelayanan dan nyapu-nyapu gereja, lap-lap mimbar, siapkan kantong kolekte dan lain-lain, apakah STAN mengutus Anda untuk itu? Kok rasanya kepelayanan untuk hal-hal praktis yang tak bernilai ya? Tapi kalau itu kondisinya dan dibutuhkan dan lakukan apa saja untuk Tuhan, kenapa tidak lakukan dengan sukacita? Habis makan siapa yang harus cuci piring? Ibu Gembala cuci sendiri. Piringnya Anda dicuci Ibu Gembala. Wah itu jadi masalah itu. Lebih baik cuci semua. Bila perlu bilang, Bu Gembala ini piring-piring di lemari ini kayaknya debu semua, saya cuci aja. Wah itu saudara pulang dapat tambahan uang transport itu. Dengan alasan itu kemarin saya lihat ada seekor tikus masuk dalam lemari makan itu. Biar saya cuci semua. Saudara, di zaman saya, itu zaman kompor minyak. Ya, jadi semua alat masak hitam, lebih hitam dari rambut kita lagi. Dan itu tugas saya. Waktu saya melayani di tempatnya Pak Firman Hartadi itu. Dia enggak punya istri, masih bujang. Terus kita masak, siapa yang harus cuci piring? Cuci wajan, saya. Dan wajan-wajan itu, saking saya super rajinnya, hitam jadi bersih, hilang semua. Apa yang terjadi? Satu semester rusak semua. Rusak. Saya berpikir bersih, ternyata tambah tipis. Kan itu panci-panci aluminium, wajan-wajan itu ya kan. Saya beli kertas pasir itu. Jadi orang yang mau masak senang, lihat dalam bersih, luar dalam bersih. Tapi 6 bulan, buang. Berarti kerajinan saya itu tidak cerdas. Saya kerja keras,
membersihkannya sampai hitam-hitam semua. Jadi saya paling rajin menurut mahasiswa, dimanapun saudara pergi tanya, semua pasti suka saya. Karena saya selalu bekerja melampaui target. Rajin, hanya dengan maksud saya ini anak perantau, anak susah, nyata kuliah di sini. Kalau sampai saya diusir dari pelayanan, aduh, saya pulang ke kampung halaman, tambah susah lagi. Makanya sini saya harus baik-baik begitu ya. Motivasi itu baik apa tidak ya? Baik. Semoga Anda juga begitu kah? Zaman sekarang, makanya saya ada lihat satu mahasiswa, kok jarinya ini satu kukunya panjang banget ini. Saya bilang, ini orang gak pernah kerja ini. Ini orang gak pernah kerja. Ini bukan cewek, kalau cewek kuku panjangnya memang itu seninya. Cowok hei cewek-cewek jangan cari cowok yang model kayak gitu. Itu cowok malas itu. Suka nampang doang itu. Nah, enggak mau kerja apa-apa itu. Ya, jadi saudara kita mari kerja keras. Apa saja namanya kerja keras. Dunia pelayanan kita melayani. Betul, kita memimpin. Tapi hal-hal praktis juga dalam kehidupan keseharian kita. Mari kita semua lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan merasa terhina dengan melakukan hal-hal kecil. Kalau itu demi kemuliaan nama Tuhan. Ikuti teladan Paulus. Jadikan itu lifestyle kita selama hidup. Kita mengeksplor potensi dan karunia-karunia yang ada pada kita. Dengan motivasi Allah dimuliakan. Menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Lakukan seperti Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita bekerja keras, endingnya nama Tuhan dimuliakan. Amin. Anda, saya yakin semua di sini punya potensi-potensi yang hebat. Bisa, saudara bisa, hanya tidak mau saja. Jadi perlu didorong dengan semangat tinggi. Mari kita lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara-saudara, kita lihat bagaimana kita bisa menciptakan motivasi khusus bagi diri kita dalam bekerja. Siapa yang bisa mendorong kita? Perlu punya tekad komitmen. Saya mau lakukan ini. Apapun tingkat kesulitannya. Firman Tuhan kan sudah mengatakan dalam Mazmur 126. Gitu? Bahwa kalaupun engkau bekerja menabur dengan mencucurkan air mata. Satu waktu engkau akan menuai dengan sorak-sorai. Walaupun tidak diperhitungkan orang, tapi Bapa di sorga melihat apa yang sedang engkau kerjakan di dunia ini. Engkau tidak perlu reward kepujian daripada manusia. Tuhan mencatat jeripayamu tidak sia-sia. Selagi semua itu digunakan demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, setiap kita pasti punya bacaan favorit ya, bukunya buku koleksi favorit ya. Saya punya juga ada satu buku ini. Bisa baca enggak? Udah jauh ya. Mengalami Tuhan. Dalam buku bahasa Inggris tapi sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Experiencing God. Dan buku ini menjadi teman saya di saat saya lemah. Karena yang ditekankan di sini adalah melayani bukan melayani untuk Tuhan. Melakukan sesuatu bukan melakukan untuk Tuhan, tetapi melayani bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Kalau sesuatu dilakukan untuk Tuhan, maka kita yang mendaya gunakan semua hal, lakukan untuk Tuhan. Tapi belum tentu itu yang Tuhan mau kan. Contoh, itu saudaranya Maria. Ibu Marta, dia mau masak untuk siapa? Itu pekerjaan baik atau tidak? Baik, tapi bukan itu yang Tuhan mau kan? Kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan semau kita. Tapi belum tentu itu yang Tuhan
Mau kan? Nah, buku ini selalu menjadi kompas bagi saya supaya apapun yang saya lakukan dalam hidup dan pelayanan, saya harus proteksi dengan konsep ini. Apakah saya melayani bersama Tuhan atau melayani dengan ambisi, mau untuk dilihat orang, dipuji orang, atau lakukan untuk Tuhan. Saya harus lakukan apapun bersama dengan Tuhan. Dan ini bacaan, ini buku udah saya baca bolak-balik sampai sudah mau rusak ini. Saudara cari di toko buku tidak mungkin ada lagi karena buku sudah lama. Saudara-saudara, mari kita bekerja keras tapi bukan dengan kekuatan diri kita, bersama dengan Tuhan. Amin. Maka seperti Paulus juga mengalami, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan bagiku. Tanpa bersama Tuhan dan kekuatan dari Tuhan, isinya hanyalah keluhan, isinya hanya mengungkit-ungkit, isinya hanya mempersalahkan orang, tanpa berkaca melihat diri kita, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan saya. Jadi boleh bekerja dengan semangat, tapi kembali ke motivasinya, lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, alasan kedua, kita perlu bekerja dengan semangat. Kedua, karena semangat kerja keras itu akan berdampak bagi orang lain di sekitar kita. Berdampak bagi orang lain. Kalau tadi itu meningkatkan semua karunia-karunia kita, produktivitas hidup kita, kemampuan kita, skill kita. Sekarang yang kita lakukan semua akan berdampak bagi orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Saudara, orang-orang di dunia sekuler sana, mereka bekerja keras dengan kuat tenaga, tapi fokusnya untuk diri sendiri. Dan ending-endingnya setelah itu mereka bangga. Wih, lihat itu saya begini, saya begitu, saya begitu, saya begini, saya begitu, saya begini, saya begitu, sebegini. Semuanya saya. Dan saudara, memang untuk kepujian dan kemuliaan diri sendiri. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan bekerja keras di ladang Tuhan, melayani Tuhan. Kita kerja untuk berdampak. Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat bagi orang lain. Paulus melakukan itu dan memberi dampak, karena itu dia nasihati jemaat, dikatakan bahwa ikutilah teladanku. Dia bekerja keras itu. Bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Teladan kan? Tuhan Yesus juga memberikan teladan bagi kita. Dia ditegur kenapa mengadakan mujizat pada hari Sabat. Ya, lakukan, Bapakku bekerja, maka aku juga bekerja. Teladan sudah diberi. Sekarang kita juga bekerja karena Tuhan sedang bekerja. Saya pikir Tuhan itu tidak perlu saudara dan saya. Tuhan bisa bekerja sendiri di dunia penginjilan untuk mentopatkan dunia ini. Saya percaya Tuhan punya 1001 macam cara. Tapi kita bersyukur ya kalau kita terpanggil, dipakai oleh Tuhan, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Berdampak bagi orang lain, bagi generasi kita sekarang, bagi generasi yang akan datang. Tabur sekalipun dengan air mata akan menuai di hari depan. Bekerja menghasilkan buah. Paulus katakan juga bahwa kalau aku masih hidup, aku mau bekerja untuk menghasilkan buah. Yesus menasihati dengan analogi pokok anggur kepada murid-murid, bahwa mereka dipanggil untuk menghasilkan buah tetap, yaitu jiwa-jiwa. Menjadi kesaksian butuh model. Ingat, ada batas waktunya juga kita bekerja. Karena itu di Alkitab mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa, supaya kami beroleh hati yang
bijaksana. Kerja keras kita semua, mahasiswa, kerja keras, belajar. Waktu di kuliah terbatas Anda itu. Setelah kuliah, pelayanan juga sudah menanti banyak di sana. Jadi gunakan waktu kuliah dengan baik, supaya saudara selesai tepat waktu juga. Nah, dengan dua alasan ini saudara-saudara, maka mari kita berkomitmen. Mulai hari ini, tingkatkan kualitas kerja kita. Murnikan motivasi kerja kita. Kita lakukan apapun hanyalah untuk Tuhan. Amin saudara-saudara. Kita tidak sempurna, tetapi kita bersyukur Tuhan memakai kita. Dia tahu sebatas mana kemampuan kita. Sekecil apapun Tuhan mau pakai. Jadi kesimpulannya, jangan lelah bekerja di ladangnya. Hendaklah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Karena upah jeripayamu tidak sia-sia. Harusnya nyanyian semangat bagi kita. Tidak tahu musik spontanitas, bisa nggak tim musiknya? Bisa? Maju. Sudah profesional semua. Lagunya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Saudara juga semangat? Ayo semua berdiri. Ayo pemusik, ayo singer. Kita aminkan dengan pujian ini. Roh kita semangat, maka tubuh kita tinggal ikut saja. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Sambung lagi, kerja buat Tuhan selalu manis. Nah, ayo. Musiknya yang semangat. Kita juga nyanyinya yang semangat, ya. Oke. Ya, ya Tuhan memakai kita semua bekerja di ladang Tuhan dengan semangat. Nah, kita siap melayani Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Yes, yes, Roh Kudus yang memberi kekuatan dan ajar menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus kekuatan yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan atas segalanya. Sebentar. Stop dulu. Kayaknya power saya kurang. Jadi saya mengundang MC yang kapan hari di sini tuh. Hah? Ah, Bu Narti sini, Bu Narti. Haleluya. Kita semangat saudara-saudara. Pinjamkan mic buat dia. Khotbahnya semangat ya, nyanyi harus semangat. Ayo Bu, kasih contoh biar mereka ikut semua. Saya di sini Bu. Cek. Ya, musik. Ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulah tanah yang berubah.
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. Kerja buat Tuhan, Oh, kerja buat Tuhan selalu ada.